warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SD MPU Jatipuro. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk bertemu walaupun lewat video yang Pak Guru buat ini. Semoga anak-anak tetap semangat melaksanakan kegiatan belajarnya dari rumah dan juga menyimak video yang Pak Guru jelaskan atau yang Pak Guru kirimkan lewat grup wali kelas atau dari lewat Bapak Ibu orang tua kalian. Oke, untuk pagi hari ini Pak Guru mengajar di kelas 4 ini akan mengajarkan tentang pendidikan kemuhammadiyahan. Ya, untuk anak-anak di kelas 4, kemarin di kelas 3 sudah diajarkan kemuhammadiyahan, pelajaran kemuhammadiyahan oleh Bu Nana. Sekarang akan Pak Guru teruskan di kelas 4 ketemu dengan Pak Bayu di pelajaran kemuhammadiyahan. Oke, untuk kelas 4 ini akan di bab pertama akan mempelajari tentang organisasi otonom Muhammadiyah. Ya, nanti akan mempelajari tentang IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan juga nanti lambang Muhammadiyah, lambang IPM atau lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi silahkan bisa bisa menyimak video ini dengan baik, dan juga ada yang kurang jelas tentang video dari Pak Guru bisa membuka di foto atau materi yang Pak Guru kirimkan lewat Bapak Ibu Guru wali kelas kalian. Langsung saja untuk dari materinya. Kita akan membicarakan tentang IPM atau Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Apa toh Ikatan Pemuda Muhammadiyah itu, atau yang biasa disingkat dengan IPM? Diperhatikan ya, IPM itu adalah organisasi otonom Muhammadiyah untuk kalangan pelajar. Ya, IPM tadi apa? Organisasi otonom Muhammadiyah untuk kalangan pelajar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pak Guru ulang, kalian nanti biar bisa ingat terus, IPM itu apa, atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu apa. IPM adalah organisasi otonom Muhammadiyah untuk kalangan pelajar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu hadis ya, jadi apa yang dilaksanakan Rasulullah dulu menjadi dasar hukum atau menjadi pedoman umat Islam, itu namanya As-Sunnah. Dan selanjutnya tadi kan pengertian dari IPM. Sekarang IPM itu didirikan pada tanggal berapa? Ada yang sudah tahu? Nah, IPM itu didirikan pada tanggal 4 Syafar tahun 1381 Hijriyah. Kalau tahun Hijriyahnya ya 4 Syafar 1381 Hijriyah. Kalau di tahun Masehi itu tanggal 18 Juli tahun 1961 Masehi. Tanggal berapa tadi? 18 Juli 1961 Masehi. Nah, didirikannya di kota Surakarta atau yang biasanya orang menyebut kota Solo. Jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu didirikan di Solo. Kita dekat dengan Solo, kita juga termasuk pelajar di sekolah Muhammadiyah. Jadi anak-anak nanti bergabungnya bukan ke OSIS. Kalau OSIS itu yang sekolah negeri biasanya di OSIS, kalau di SMP SMA. Tapi kalau di sekolah Muhammadiyah atau madrasah Muhammadiyah itu nanti bergabungnya dengan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi kalian kalau sekolah di SD Muhammadiyah Program Unggulan Jatipuro, nanti kalau kelas atas ya ikutnya, kalau ikut IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau di SMP Muhammadiyah juga, misalnya di Darul Arkom atau di Pondok Pesantren Imam Suhodo juga, kalian
gabungnya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, itu. Terus tujuan dari IPM itu apa? Nah, tujuan dari IPM itu terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan IPM ya, dicatat, boleh diperhatikan. Nanti ada keterangannya di sini, kalau Pak Guru terlalu cepat bisa dibaca di materinya. Tujuan IPM adalah terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan IPM itu ya. Jadi yang melatar belakangi IPM itu apa? Kenapa sekarang pelajar itu banyak yang dilakukannya hal-hal yang negatif melulu. Jadi misalnya bermain game, terus budaya-budaya yang tidak islami itu dilakukan. Nah, dengan wadah IPM itu diharapkan untuk pelajar dari sekolah Muhammadiyah atau pelajar Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu bisa melaksanakan kegiatan yang positif. Bukan hanya nge-game saja, bukan hanya bermain saja, tapi melaksanakan hal-hal yang positif. Itu tujuan IPM tadi, tapi yang melatar belakangi itu. Karena banyak pelajar, anak-anak muda sekarang yang hal-hal yang dilakukan kebanyakan negatif ya. Terus selanjutnya penjelasan tadi tentang IPM, tujuan IPM tadi ya. Berilmu itu apa? Apa toh IPM tujuannya itu berilmu? Berilmu itu maksudnya atau artinya bisa diartikan menguasai pengetahuan atau ilmu yang didalami. Jadi pelajar Muhammadiyah atau IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu harus berilmu. Tujuannya mempunyai ilmu itu menguasai ilmu yang didalami. Ya, bukan hanya ilmu saja yang diketahui atau didalami, tapi ilmu itu harus diamalkan juga. Jangan ibadat seperti pepatah, ada pohon yang besar, rindang, daunnya lebat, terus memiliki bunga yang banyak tapi tidak berbuah. Itu jangan sampai ya. Jadi IPM atau pelajar Muhammadiyah itu harus berilmu, ilmunya juga harus diamalkan. Terus tujuan yang kedua, supaya tujuan IPM yang kedua tadi apa? Menciptakan anak-anak atau pelajar muslim yang berakhlak mulia. Arti berakhlak mulia itu apa? Ada di visi misi SDMBU Jatipuro juga. Berakhlak mulia itu artinya adalah buah dari ilmu yang diamalkan tadi. Orang yang tahu ilmu agama terus mengamalkan ilmunya itu, berarti akhlaknya akan menjadi mulia kalau mengamalkan ilmunya itu. Contoh, Rasulullah mengajarkan tentang jika bertemu dengan sesama muslim itu tersenyum. Nah, kalau kita ketemu sesama muslim tersenyum, nanti wah berarti kita dianggap kita memiliki akhlak yang baik. Kalau kita ketemu dengan sesama muslim, kita menebarkan salam assalamualaikum, itu juga termasuk berakhlak mulia. Terus kita kalau ngomong sama orang lain juga ngomongnya yang sopan, tidak boleh berkata-kata yang kotor atau yang tidak baik. Itu juga termasuk dari akhlak mulia, termasuk harus nurut sama orang tua atau tidak durhaka dengan orang tua, itu juga termasuk akhlak mulia ya. Jadi anak-anak tolong bisa melaksanakan akhlak mulia itu dimanapun kalian berada. Dan yang penjelasan ketiga tentang tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu terampil. Pelajar Muhammadiyah harus terampil, artinya apa? Pelajar Muhammadiyah harus memiliki kemampuan bertindak dengan cermat dan kreatif ya. Terampil tadi apa? Memiliki kemampuan bertindak dengan cermat dan terampil. Pak Gerulang, terampil tadi apa? Memiliki kemampuan bertindak dengan cermat dan kreatif. Memiliki kemampuan bertindak dengan cermat dan kreatif. Itu ya. Jadi sedikit penjelasan tentang IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tolong bisa diperhatikan
bisa diulang-ulang video dari Pak Guru boleh, atau bisa baca di penjelasan di materi yang Pak Guru kirim melalui wali kelas. Itu dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Terus setelah ini nanti kita akan pelajari tentang lambang IPM. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang lambang IPM. Nah, lambang IPM atau lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lambangnya itu yang diingat-ingat, bentuk dari lambang itu adalah lambang IPM bentuknya apa? Berbentuk segi lima perisai. Nah, bentuknya apa? Segi 5 perisai. Terus bawahnya berbentuk runcing. Nah, bentuk runcingnya itu merupakan perubahan atau deformasi bentuk pena. Jadi lancip itu seperti pena ya. Jadi seperti pena itu seperti kalau alat untuk menulis itu namanya pena. Nah, jadi bentuknya segi 5 perisai. Terus bawahnya runcing. Terus warnanya apa? Warnanya itu ada warna kuning, artinya keagungan dan ketuhanan. Terus ada warna putih, artinya kesucian, dan merah berarti keberanian. Warnanya apa saja? Kuning. Kuning tadi artinya apa? Keagungan dan ketuhanan. Terus ada warna apa lagi? Warna putih. Warna putih tadi apa? Berarti kesucian. Dan warna merah berarti artinya apa? Keberanian. Terus isi di lambang IPM itu ada 5 jalur menurun, 3 jalur besar dan 2 jalur kecil. Jalur tengah runcing di bawah berwarna kuning. Jadi jalurnya ada 5. Nanti bisa dilihat di foto yang Pak Guru kirimkan, atau lewat video ini juga nanti Pak Guru screenshot untuk fotonya ya. Ada tulisannya IPM, itu ada 5 jalur yang menurun ya, yang 3-nya besar, 2-nya kecil. Terus ada gambar-gambarnya juga. Tadi cirinya bentuknya apa? Bentuknya segi 5 perisai. Terus runcing di bawah. Warnanya kuning, terus putih, terus merah. Jadi kalau ciri-cirinya itu. Terus ada 5 jalur menurun, 3 besar, yang 2 kecil. Jadi itu ciri-ciri jadi lambang IPM. Terus gambarnya sekarang. Gambar IPM itu ada apa saja? Gambar yang pertama itu ada gambar matahari bersinar 12. Seperti lambang Muhammadiyah itu lambang gambar matahari bersinar 12. Di lambang IPM juga ada gambar matahari bersinar 12, itu juga terdapat di lambang IPM. Letaknya di tengah perisai. Tadi kan ada perisai, terus tengah-tengahnya ada gambar matahari bersinar 12. Terus nah, arti lambang matahari bersinar 12 itu apa? Lambang Muhammadiyah ya. Kalau lambang Muhammadiyah kan gambarnya matahari bersinar 12, itu di IPM juga ada. Terus mataharinya berwarna kuning. Nah, berarti tadi termasuk keluarga Muhammadiyah warnanya kuning. Terus ada gambar buku. Buku itu berarti pengetahuan atau pokoknya pengetahuan ya. Terus atau bisa berarti Al-Qur'an. Al-Qur'an suci atau putih. Nah, yang gambar buku itu berarti bisa pengetahuan atau bisa Al-Qur'an suci atau putih. Adapun warna hijau menunjukkan agar ilmu yang diperoleh dapat mempertebal keimanan. Terus di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an ini mengambil dari Quran surat Al-Qalam ayat 1. Bunyinya apa? Nun wal qalami wa ma masturun. Ya, artinya
demi pena dan apa yang dituliskannya. Tak berulang, untuk gambar di lambang IPM tadi ada gambar matahari bersinar 12 seperti lambang Muhammadiyah, warnanya kuning. Berarti menunjukkan bahwa IPM itu bagian dari Muhammadiyah. Jadi ada matahari bersinar 12. Terus ada gambar buku. Buku itu bisa berarti pengetahuan, bisa berarti Al-Qur'an suci. Terus ada juga warna hijau. Warna hijau itu menunjukkan keimanan. Nah, nanti kalau warna-warnanya itu warna hijau itu menandakan keimanan. Di bawah bulatan matahari terdapat tulisan Al-Qur'an di surat Al-Qalam ayat 1. Tadi nun wal qolami wa ma masturun. Nah, itu jadi diingat-ingat gambar-gambar yang terdapat di dalam lambang IPM. Matahari bersinar 12, terus ada buku yang berarti kitab suci Al-Qur'an atau pengetahuan, ada ayat Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 1, dan juga warna hijau yang melambangkan ketebalan iman, ada yang melambang gambar warna putih itu yang melambangkan suci. Terus ada juga yang warna kuning, tulisan matahari bersinar 12 itu warnanya kuning, berarti menandakan bahwa IPM itu bagian dari Muhammadiyah. Mungkin itu penjelasan dari Pak Guru, dan juga mengakhiri video Pak Guru pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat, nanti tugasnya tolong bisa dikerjakan di halaman 7 ya. Materinya Pak Guru tadi sampaikan dari halaman 6. Nah, untuk ringkasannya di halaman 5 yang Pak Guru kirimkan lewat wali kelasnya itu, halaman 5 itu ada rangkuman materi. Terus halaman 6 dan 7 itu ada materi, uraian materinya di situ. Nanti kalian bisa dibaca halaman 5, 6 dan 7, terus dikerjakan halaman 7 yang paling bawah, tugas mandiri. Ada 5 soal, nanti bisa dikerjakan, ditulis soalnya dulu, baru jawabannya juga dikerjakan. Di buku tulis kemuhammadian yang kemarin kelas 3 masih diteruskan saja di kelas 4 ini ya. Jadi yang masih ada buku Muhammadiyah kelas 3 diteruskan di kelas 4 saja, tidak usah ganti buku ya, itu. Nah, soalnya yang pertama itu apa bentuk lambang IPM? Yang nomor 1, soal nomor 1, apa bentuk lambang IPM? Yang nomor 2, menurutmu gambar apa sajakah yang terdapat dalam gambar apa sajakah yang terdapat dalam lambang IPM? Yang soal nomor 2. Yang nomor 3, apa saja warna yang terdapat dalam lambang IPM? Apa saja warna yang terdapat dalam lambang IPM? Dan yang soal keempat, ini soal terakhir, pada lambang IPM tertulis surat dan ayat berapa? Akan dikerjakan di buku, hanya ada 4 nomor, silahkan dikerjakan, ditulis soal dan jawabannya. Dari Pak Guru cukup pelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak video dari Pak Guru, dan juga tolong dibaca materinya dan catatannya yang rapi, yang bagus, biar memudahkan kalian untuk belajar. Jangan suka mengeluh kok belum sekolah-sekolah, karena juga situasi seperti ini. Apa yang bisa kalian lakukan dari rumah, silahkan dilakukan dari rumah, belajar dari rumah sebaik-baiknya. Insya Allah keikhlasan kalian yang dinilai oleh Pak Guru, walaupun belum bisa bertatap muka dengan Pak Guru langsung di sekolah, tapi insya Allah ilmu bisa kita pelajari di mana saja, termasuk dari video Pak Guru ini. Mungkin dari Pak Guru cukup, ada banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.